Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabar? Saya harap semoga Bunda-Bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan hidup yang lebih berkah ke depannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, ini lanjutan dari video saya yang kemarin, yaitu unboxing barang-barang belanjaan saya di pasar tradisional ya. Jadi itu saya beli 3 jenis kerupuk ya Bunda. Satu itu adalah kerupuk kuning, satu lagi kerupuk jengkol, dan satu lagi itu kerupuk udang yang kecil gitu ya. Terus saya beli juga minyak goreng atau minyak sayur yang 1 liter, itu harganya 19.000. Terus saya beli tempe. Nah kali ini saya beli tempe yang dari kertas ini ya Bunda gitu. Itu harganya satunya itu 8.000. Saya beli 2 karena kalau saya beli satu kayaknya nggak akan cukup oleh anak-anak gitu, karena tiga-tiganya anak saya itu suka dengan tempe. Terus selanjutnya itu adalah saya beli ikan asin. Nah ini saya beli ini teri Medan gitu, teri Medan ya. Kemarin itu kecil-kecil banget ini teri Medannya gitu. Jadi tapi karena saya pengen udah kangen juga gitu sama teri Medan, ya udah saya beli aja. Terus selanjutnya itu adalah saya beli beberapa ikan. Sebenarnya ikan asin yang ada di situ, waduh, saya pengen borong gitu ya Bunda gitu. Tapi ya apa boleh buat gitu ya, harus nahan-nahan diri. Terus selanjutnya itu saya buka ikan asin yang saya beli yang kedua, yaitu ini saya nggak tahu ya nama ikan asinnya apa gitu, karena ini ikan asin yang kecil-kecil, teri juga kah ini atau apa saya nggak tahu gitu. Jadi saya kemarin belinya ini 1 ons gitu, dan ternyata tuh dapatnya banyak juga ya. Dan saya suka juga teri ini ya, karena ini teri kering ya Bunda, jadi ini kriuk-kriuk juga kalau dimakan, kalau kita goreng kering gitu kan. Nah itu rasanya enak sekali. Terus ikan asin yang ketiga saya beli ya, ini namanya ikan siam ya Bunda gitu. Ini kalau nggak salah saya beli itu 1 ons gitu. 1 ons apa sesuai timbangan yang saya pilih aja itu saya lupa ya Bunda gitu. Dan untuk harga itu saya mohon maaf saya nggak ingat gitu, karena kemarin ingatnya berapa 39.000 apa 40.000 semuanya gitu. Jadi dari 3 jenis ikan asin yang saya beli, tapi saya nggak bisa pastikan ingat berapa ya Bunda, jadi mohon maaf. Dan dari ikan yang saya beli kemarin itu ada 4 jenis ikan asin yang saya beli. Kalau tadi itu namanya saya ingat sekali ikan siam ya gitu, karena memang suami sangat suka sekali ikan siam itu gitu. Pernah waktu itu saya bikin ikan asin cabai hijau gitu ya, dicampur dengan kentang, itu beliau makannya sambil nambah Bunda gitu. Jadi akhirnya saya pengen beli cabai hijau lagi dibikin dengan ikan siam ini, tapi nanti mungkin saya nggak pakai kentang lagi, tapi saya campur dengan menu yang lain. Terus selanjutnya itu saya beli ikan apa ya namanya, ikan sepat tapi yang agak besarnya ya Bunda gitu. Jadi ikan sepat itu kan ada yang besar ada yang kecil, jadi saya beli ikan sepat yang besarnya. Ini juga pernah saya bikin juga, ada juga videonya gitu ya. Jadi kalau kata suami, kalau kita mau bikin ikan sepat ini dibuka dulu kulitnya, setelah itu baru digoreng. Nanti kalau misalnya nggak dibuka kulitnya itu rasanya beda gitu. Terus unboxing yang kedua itu adalah saya beli barang-barang yang saya beli di swalayan ya. Itu ada sampo zinc, dan itu ada juga ini sabun cair Nuvo gitu. Kalau nggak salah itu harganya kemarin berapa ya. Terus juga saya ada catat ya, itu kalau nggak salah 23.000 apa 19.000, Masya Allah jauh sekali harganya, antara 23 dengan 19 gitu. Terus setelah itu saya beli juga wow soup spaghetti itu yang anak tadi saya tagih, katanya Umi beli untuk udah aja, untuk kami nggak dibeli. Dan kalau saya beli di swalayan itu harganya 3.000-an, 3.000 apa 2.000 kemarin ya, nggak nyampe 3.000 di Bunda. Sedangkan kalau saya beli di pasar tradisional itu harganya 4.000. Nah ini adalah hasil buruan saya ya Bunda gitu, hasil belanjaan saya tadi di pasar tradisional yaitu di pasar raya, dan juga hasil belanjaan saya itu di swalayan Budiman ketika Masya Allah sebut nama tokonya, ketika jemput anak sekolah. Nah ini setelah saya kumpulkan semuanya, saya tutup dengan kotak, dan rencananya itu biasanya saya masukkan ke dalam kulkas ya Bunda gitu. Jadi ikan asin ini kebanyakan ketika saya beli, saya tidak masukkan ke dalam lemari
lemari piring, tapi saya masukkan ke dalam kulkas biar lebih aman. Terus juga biasanya kalau saya beli bawang merah atau bawang putih itu saya juga masukkan ke dalam kulkas, karena saya khawatirnya nanti kalau di luar atau di suhu ruang gitu ya, nanti ini cepat basinya atau cepat kempes gitu, cepat kempes bawangnya gitu. Dan juga nih tempe karena ini baru pertama kali saya beli tempe yang kertas gitu ya, jadi mudah-mudahan anak saya suka gitu, karena menurut saya ini harganya juga lebih hemat ya Bunda gitu daripada saya beli yang dari plastik kemarin gitu. Tapi nanti saya lihat juga reaksi anak-anak, semoga anak-anak saya suka gitu. Cuman kalau jika nanti nggak suka, mungkin saya berikan strategi gimana saya olah lagi tempenya supaya menjadi lebih enak oleh anak-anak. Terus setelah saya masukkan ke dalam kontainer juga beberapa ikan asin tadi, sekarang saya masukkan juga ke tempenya itu ke dalam kotak gitu, dalam kontainer gitu. Nah ternyata satu kontainer itu cukup untuk satu tempe doang ya Bunda. Cuman itu ada sedikit celah yang mungkin bisa saya potong tempenya, terus saya masukkan ke dalam kontainer yang pertama tadi. Nah ini adalah tampilan jadi dari food preparation saya ya Bunda. Jadi saya cuma memasukkan ke dalam kotak itu tempe aja dan juga ikan asin aja gitu. Terus selanjutnya kegiatan saya itu adalah masak ya Bunda, karena memang tadi saya belanjanya itu udah siang gitu ya. Jadi ini saya mau masak untuk kebutuhan untuk makan malam gitu. Jadi rencananya itu saya mau bikin bahan-bahan yang dari cabai juga gitu. Yang mana menu utamanya itu cabainya harus ada, dan berhubung stok cabai saya yang sudah di blender kemarin sudah habis. Jadi kan kemarin itu saya beli setengah kilo ya Bunda, jadi seperempatnya itu sudah saya blender duluan, terus sisanya lagi seperempatnya lagi. Nah ini dia seperempat kedua dari sisa yang kemarin gitu, dan karena tinggal seperempat ya udah saya habisin aja. Jadi nanti tinggal stok yang cabai keritingnya udah nggak ada lagi gitu kan, jadi tinggal saya pakai aja, saya blender dan saya pakai untuk campur-campuran menu masakan saya. Terus setelah saya blender cabenya itu saya goreng ya Bunda. Jadi saya sekarang itu pasang 2 wajan. Satu wajan khusus untuk menggoreng cabai merah. Terus wajan yang sebelahnya lagi itu saya mau goreng ikan asin gitu. Dan juga beserta menu yang satu lagi gitu. Jadi kalau saya goreng satu-satu itu tentu akan lama ya Bunda gitu. Jadi saya pasang 2 wajan aja. Nah itu sembari cabai saya matang dan juga ikan asin saya yang sebelah kanan itu juga mulai empuk dan mulai kering gitu ya. Saya mau juga sapa bunda-bunda yang lagi nonton video saya nih gitu. Kira-kira bunda yang lagi nonton video saya saat ini itu lagi ngapain Bunda? Apakah lagi nyuci? Apakah lagi menjemur pakaian? Apakah lagi masak juga? Apakah lagi mencuci piring? Atau lagi santai gitu? Boleh ya Bunda sharing-sharing kegiatan Bunda saat ini ketika lagi nonton video saya gitu. Karena kalau saya biasanya lagi beraktivitas ya, jadi saya merasa bunda-bunda menemani aktivitas saya sehari-hari sambil mendengarkan kegiatan Bunda sendiri di YouTube Bunda masing-masing. Nah ini sepertinya ikan asin saya sudah mulai kering ya Bunda, jadi sudah bisa saya angkat. Dan itu cabai yang sebelah kiri belum mulai berminyak ya Bunda, jadi belum berminyak, jadi saya biarkan dulu. Ikan asin ini cepat matangnya ya Bunda, jadi kalau ibu saya bilang strateginya usahakan ketika masak ikan asin itu cabainya jangan terlalu panas. Terus selanjutnya itu adalah saya masukkan terong yang kemarin saya beli ya gitu, terong yang saya beli 10.000 gitu ya. Jadi saya masukkan terongnya. Tapi sebenarnya ini strateginya salah ya Bunda. Seharusnya itu saya masukkan terong dulu baru saya masukkan ikan asinnya gitu. Tapi ya sudah nggak apa-apa lah, udah terlanjur ya, nggak apa-apa. Nah ini terongnya sudah matang ya Bunda, dan sudah bisa saya angkat dan saya sajikan. Dan saya rencananya itu mau mencampurkan dengan ikan teri kecil yang sudah saya goreng tadi. Cuman berdasarkan kata informasi dari ibu saya gitu kan, itu supaya terinya itu ketika dimakan masih kriuk-kriuk gitu kan. Jadi cabenya itu usahakan masih atau sudah dalam kondisi yang dingin gitu, jangan kondisi yang panas. Karena kalau misalnya cabenya itu panas dan terinya itu sudah kriuk-kriuk gitu
gitu kan, maka nanti terinya itu akan layu gitu. Jadi setelah matang itu cabenya itu saya pisahkan ya Bunda. Ini saya pisahkan satu kontainer untuk saya masukkan ke dalam kulkas. Nah ini kondisinya cabenya udah mulai dingin ya, dan sudah bisa saya masukkan terong sama ikan teri tadi. Nah ini karena terong sama ikan terinya sudah saya aduk dengan cabai tadi secara sempurna dan secara merata, lalu saya angkat ke piring. Baik Bunda, sekian dulu video saya hari ini ya Bunda, dan semoga video saya memberikan manfaat untuk Bunda-bunda semuanya. Dan saya tutup ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.